Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat berhadir dan kembali melanjutkan pengajian materi kita yang terakhir dahulunya di dalam persoalan makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan terkait dengan praktek sholat, tempat sholat dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir dimakruhkan sholat di lokasi kuburan in lam yatahaqqaq nabi syubha, apabila pasti bahwa kuburan itu belum dipindahkan atau digali ulang. Apakah salat menghadap ke arah kuburan, ataukah salat di atas kuburan, atau salat di samping kuburan, itu dimakruhkan. Ya, tapi entah karena pengajarannya tidak tersampaikan atau karena memandang remeh persoalan makruh, maka di negeri kita, di Indonesia ini ya, masih jamak terlihat orang-orang yang sholat langsung menghadap kuburan. Kita tambahkan keterangannya, langsung menghadap kuburan, atau langsung di samping kuburan, atau bahkan langsung di atas kuburan. Karena nanti berbeda hukum apabila tidak menghadap secara langsung. Artinya dalam pandangan orang yang melihat tidak terkesan dia sedang menyembah kubur. Walaupun sholat langsung menghadap kuburan itu tidak dianggap menyembah kubur, tapi ada sebuah ketentuan umum di dalam fikih tentang sholat. Makruh sholat menghadap ke arah sesuatu yang di luar ajaran Islam disembah, dijadikan sesembahan. Termasuklah dalam kapasitas kita sekarang ini, karena listrik kita masih biarpet katanya, siapa tahu pada waktu sholat subuh, maghrib atau isya listriknya padam, lalu kita nyalakan pelita panyot culot, kata orang kampung saya di Kota Madia Cetkeung, panyot culot itu adalah api yang menyala. Maka kalau itu harus digunakan sebagai penerang, tidak boleh diletakkan tepat di hadapan orang yang sholat, ke kanan sedikit atau dia harus ke kiri sedikit. Sama seperti sutrah yang lain, seperti menghadap tiang ini. Karena tiang-tiang itu kadang juga berbentuk seperti berhala. Nah, maka orang yang sholat menjadikan tiang sebagai sutrah juga disunatkan agar posisi tiang itu agak sedikit ke kanan atau agak sedikit ke kiri. Jadi tidak langsung menghadap ke arah tiangnya. Kenapa? Karena itu menyerupai dalam pandangan orang yang melihat, walaupun pada i'tiqad orang yang melakukan tidak demikian. Sebab Islam ini juga mempertimbangkan sesuatu yang dinamakan tuhmah. Tuhmah itu semacam dugaan, tuduhan-tuduhan orang lain. Jadi untuk memadamkan tuhmah maka dilarang. Jadi prakteknya masih berlaku, masih terjadi dalam masyarakat kita, apalagi misalnya di kuburan Syah Kuala. Padahal di komplek kuburan Syah Kuala itu sudah disediakan musalla khusus untuk tempat sholat. Entah karena malas naik ke atas atau karena di atas sudah penuh, maka di komplek kuburan itu pun tetap dipakai untuk tempat sholat. Kadang berdiri di samping kuburannya atau di depan kuburan, atau kuburan itu di arah kiblat, dan itu dimakruhkan. Apalagi kalau sampai pada keyakinannya menyembah kuburan, itu memang sudah syirik, nauzubillah. Maka kita tidak menganggap itu syirik karena bukan sedang menyembah kuburan. Hanya dalam pandangan orang yang melihat dia sedang rukuk dan sujud menghadap kuburan. Makanya satu-satunya sholat
yang dibolehkan menghadap kuburan adalah salat jenazah, karena tidak ada rukuk dan sujud kecuali yang dilakukan oleh petugas COVID yang kemarin itu. Itu yang ada rukuk dan sujud sekali, mungkin karena dosanya berat sekali. Jadi hanya salat jenazah. Nah, makanya ada masalah lain lagi sebenarnya terkait salat jenazah ini. Jenazah ghaib itu dilaksanakan salatnya apabila jenazahnya ghaib. Apa makna ghaib? Dalam definisi fikih, ghaib itu bila jarak antara orang yang melaksanakan salat dengan jenazah lebih dari 2 marhalah, jarak tempuh musafir. Artinya kalau kita berada di Nesu, orang yang meninggal itu di arah timur ada sekitar Laweng, kalau ke barat ada di sekitar Lamno, baru salat jenazah. Tapi ternyata di Masjid Raya Baitur Rahman yang meninggal di Kampung Baru pun salat jenazah gaib di Masjid Raya Baitur Rahman. Saya nggak tahu ini mazhab fikih apa yang dianut, wallahu alam, atau sekedar untuk popularitas, wallahu alam. Sepatutnya kalau memang terjangkau ke lokasi kuburan tidak berlaku salat gaib. Datang ke kuburannya, salat di hadapan kuburan, karena diizinkan salat di depan kuburan tersebut atas khilaf pendapat para ulama pada 3 perbedaan. Ada yang katakan batasannya setahun, ada yang katakan batasannya 10 tahun, ada yang katakan seumur hidup. Yang katakan setahun saya sudah lupa dalilnya. Yang katakan 10 tahun merujuk kepada praktek Rasulullah ketika melaksanakan salat di kuburan Uhud pada tahun beliau meninggal dunia. Jadi ada yang katakan itu salat jenazah, tapi para ulama bantah itu bukan salat jenazah. Yang pertama yang dikuburkan di lokasi Uhud itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak disolatkan. Itu hanya semacam ucapan perpisahan dari Rasulullah kepada orang-orang yang telah mendampingi dakwah beliau sampai mempertaruhkan nyawa, karena beliau pun akan berangkat ke akhirat. Itu penafsiran para ulama. Maka tinggallah makna yang ketiga, bahwa substansi dari sholat jenazah itu adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Maka tidak dibatasi bagi kita yang hidup untuk berdoa untuk orang yang sudah meninggal sampai kapanpun. Maka masih dibolehkan sholat jenazah kepada orang yang belum kita sholatkan jenazahnya, yang sudah dikuburkan sampai hari kiamat, kecuali untuk kuburan para nabi. Maka tidak boleh lagi dilaksanakan sholat jenazah di kuburan mereka setelah mereka dikuburkan. Maka jangan nanti berencana datang ke Masjid Nabawi mau sholat jenazah untuk Rasulullah SAW. Itu sudah dikecualikan. Jadi untuk selain dari Rasulullah itu masih dibuka peluang untuk sholat jenazah sampai hari kiamat. Karena intinya hanya untuk menyampaikan doa saja. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka itu dimakruhkan. Wa bahasa Az-Zainul Iraqi adama kirahati salati fi masjidin tara'a dafnun nasi haulahu wa fi ardin maghsubatin, oleh Imam Zainul Iraqi. Ini ahli fikih sekaligus beliau ahli sejarah, membuat sebuah kajian bahwa tidak dimakruhkan sholat di masjid yang ada kuburan manusia sekitarnya. Dan itu lazim di negeri kita, di Nusantara ini, kuburan-kuburan itu dekat dengan lokasi masjid. Kenapa? Karena berharap syafaat dari orang-orang yang berzikir di sekitarnya. Dan itu sudah dipraktekkan dari sejak zaman dahulu. Kuburan dekat dengan masjid, sebagaimana juga di Arab kuburan itu juga dekat dengan masjid. Kuburan Ma'la itu dekat dengan masjid, kuburan Baqi' itu dekat dengan masjid. Baru digali yang kemudian kuburan lokasi syariah itu yang jauh, karena sudah dekat dengan Jabal Uhud. Itu mungkin karena pemahaman yang konservatif dari penguasa Arab Saudi sekarang ini, dari dinasti Muhammad bin Abdul dari dinasti Bani Saud. Mereka menganut ajaran konservatif dari pengajaran Imam Ibn Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dijauhkan lokasi kuburan dari masjid, dibuatlah lokasi baru namanya di kawasan syariah dekat dengan kuburan Uhud.
Tapi rata-rata kuburan para ulama dari masa lalu itu dekat dengan masjid. Kalau kita berkunjung ke Mesir, kuburan para raja Mesir dan para ulama Mesir itu di lokasi masjid. Ada namanya Masjid Imam Syafi'i di kawasan Sayyidah Aisyah. Itu ada dua bangunan besar sama ukurannya. Yang satu dipakai untuk masjid beribadat, jadi umpamanya ini bangunan masjidnya, maka nanti di sebelah kanan itu ada lorong kira-kira jarak sekitar 20 meter. Ada bangunan sama, hampir sama ukurannya dengan masjid itu juga. Di situ kuburan para raja Mesir dan kuburan Imam Syafi'i. Di antara masjid dengan bangunan kubah mausoleum tersebut ada lorong. Di lorong itu terdapat kuburan Syekh Zakaria Al-Ansari yang sering disebut dalam kitab ini dengan sebutan Syekhuna, Syekh Zakaria Al-Ansari. Kuburannya di antara masjid dengan mausoleum tersebut. Itu dipraktekkan. Dan kita sangat yakin kapasitas kealiman mereka dibandingkan orang-orang yang hanya ahli membid'ahkan sekarang ini. Itu orang-orang yang sudah keilmuannya sangat mumpuni dan teruji. Tiba-tiba datang anak muda sekarang ini semuanya menjadi bid'ah. Wa fi ardin maghsubatin, dan sah pula salat di tanah hasil rampasan, tanah sengketa, dirampas dengan cara-cara yang tidak sah, juga sah salat di tempat tersebut. Wa tasihhu bila thawbin, dan sah pula salat dengan tidak memakai pakaian. Nah, ini barangkali perlu dipraktekkan sekali-kali. Sebab menutup aurat sebagai syarat sahnya salat itu dikaitkan pada kajian sebelumnya tentang syarat sah salat untuk orang yang mampu. Orang yang tidak mampu menutup aurat maka sah salat dalam keadaan telanjang. Bahkan dulu saat mengkaji persoalan tersebut sudah kita provokasi. Masalahnya di masyarakat kita ini, kalau saat kita datang ke masjid terlihat ada orang sedang sholat dalam keadaan telanjang, maka kita akan membuat dua asumsi. Asumsi yang pertama, ini orang yang sedang melecehkan agama, maka nasibnya berakhir tragis, dihakimi, dihajar massa. Atau asumsi yang kedua, ini orang gila, maka diantarkan ke rumah sakit jiwa. Tidak ada asumsi ketiga, ini orang alim. Kenapa? Karena kapasitas keilmuannya tahu bahwa pakaian yang melekat pada badan tidak suci dan tidak ada pakaian pengganti, dia ambil kesimpulan sholat dalam keadaan telanjang. Ya, maka kalau sekali-kali ketemu orang sholat di masjid dalam keadaan telanjang, cobalah minta jadwal pengajian. Ya, siapa tahu orang alim. Ya, dia ada alternatif yang ketiga. Nah, tapi itu tidak terbuka. Ya, bahkan dalam kajian fikih, jangankan sholat sendiri, sholat berjamaah pun sah dalam keadaan telanjang, sehingga dibuat protokolnya. Protokol sholat berjamaah dalam keadaan telanjang. Kalau saat sholat kondisi normal seperti ini, imamnya berdiri satu saf di depan, maka ketika sholat semuanya dalam keadaan telanjang, imamnya berdiri di tengah-tengah para jamaah, maju sedikit saja agar imam tidak menjadi tontonan makmum yang di belakang. Ya, walaupun makmum yang di belakang menjadi tontonan makmum yang di belakangnya lagi. Ya, jadi dibuat protokolnya sholat berjamaah dalam keadaan telanjang. Inilah hebatnya agama kita, punya solusi atas setiap kesulitan. Jadi kalau bahasa kaidahnya itu menyatakan idza tasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Agama ini apabila kita sedang dalam keadaan lapang, aturannya menjadi sempit. Tapi kalau keadaan kita sudah menjadi sempit, agama menjadi lapang. Orang yang puasa tidak boleh batalkan puasa kecuali dalam keadaan sempit, sedang musafir atau sakit, boleh berbuka. Ya, tapi kalau dia sedang lapang, tidak boleh berbuka. Ya. Salat yang fardu wajib sambil berdiri, tidak sah sambil duduk. Tapi kalau sedang sakit, silahkan sambil duduk. Nah, itu pada salat fardu. Jadi itulah keistimewaan agama ini, luas, dia itu lentur, fleksibel, disesuaikan dengan keadaan. Kama fi thawbin maghsubin, sebagaimana sah melaksanakan salat dalam pakaian yang dicuri. Ada orang mau salat karena sadar pakaiannya bernajis, lalu melihat ada kain di jemuran, dicuri. Makna dicuri di sini termasuklah walaupun niatnya hanya pinjam sebentar, karena dalam definisi fikih akhdhu malil ghair, mengambil harta orang lain bila ma'rifatin wala izni ahli, tanpa pengetahuan dan izin dari pemiliknya, itu disebut dengan sirqah, mencuri.
Tinggal nanti apakah dipotong tangan atau tidak tergantung sampai nisab atau tidak. Karena dalam mazhab Syafi'i, mazhab jumhur, baru dipotong tangan pencuri yang pertama apabila jumlah yang dicuri mencapai nisab. Nisab itu satu nisab pencuri, bukan nisab zakat. Itu 1 dinar, 1 mayam setengah. Nominalnya sekarang mungkin sekitar 4,5 juta. Syarat yang kedua, bahwa benda yang dicuri tersebut berada pada tempat yang sesuai dengan lokasi benda itu sepatutnya berada. Kalau emas berada di dalam tempat perhiasan yang terjaga tertutup, kalau pakaian mungkin di tempatnya. Tapi kalau ada yang mencuri jam tangan di tempat berwudu, itu tidak bisa dipidana dengan hukum potong tangan karena ada syubhat. Boleh jadi beliau bukan mencuri, hanya ingin menyelamatkan saja agar tidak dicuri oleh orang lain. Jadi dicuri oleh beliau lebih dahulu. Jadi itu ada syubhat namanya, maka tidak boleh dipotong tangan karena itu tidak dianggap pencurian, sebab tempat wudu bukanlah tempat untuk menyimpan jam tangan. Tapi kalau sudah disimpan dalam laci mobil, lacinya ditutup, kemudian mobilnya dikunci, keluar juga. Saya ditangkap, kamu curi jam tangan saya? Enggak, saya pindahkan saja sementara, Pak. Itu enggak masuk logika. Kenapa? Karena sudah berada pada tempat yang sepatutnya. Makanya hati-hati ketika menyimpan benda-benda berharga. Bila tidak sesuai dengan posisi yang sepatutnya, pencurinya tidak bisa dihukum dengan hukuman potong tangan. Karena ada kaidah yang menyatakan al-hududu tasqutu bisyubhat. Hukuman hudud itu bisa digugurkan apabila ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang meringankan pelakunya. Sebagaimana pencuri yang mencuri di rumah orang kaya yang tidak bayar zakat tidak dipotong tangan selama yang dicuri tidak lebih dari nisab zakat harta orang kaya tersebut. Kenapa? Karena boleh jadi dia mengambil haknya dari harta zakat di rumah orang kaya yang lupa bayar zakat. Makanya kalau ada orang kaya enggak mau bayar zakat, tanyakan, Anda antarkan sendiri atau dijemput tengah malam. Kalau dijemput tengah malam ada bonus pintu rusak atau minimal jendela rusak. Jadi lebih baik antarkan sendiri saja. Jadi sah salat dalam baju yang dicuri. Maka ada perbedaan dalam bab fikih itu antara sah salat dengan haramnya perbuatan. Karena selama ini ada yang bertanya, Ustaz, orang laki-laki pakai perhiasan emas, cincin emas umpamanya, hukumnya apa? Haram. Kalau orang laki-laki yang pakai cincin emas ini salat, bagaimana salatnya? Sah. Tapi kan dia pakai cincin emas. Ya, pakai cincin emas haram. Salatnya tetap sah. Loh, kok bisa haram tetap sah? Ini dua perkara yang berbeda. Cincin emas itu walaupun dicuri, wujudnya adalah benda suci. Tapi pekerjaan mendapatkan cincin ini dengan cara mencuri itu adalah pekerjaan haram. Anda sholat pakai sesuatu yang haram, selama terpenuhi syarat dan rukun, sholat Anda sah. Sama seperti pertanyaan orang, Ustaz, bagaimana hukumnya naik haji dengan uang hasil korupsi? Sah hajinya selama terpenuhi syarat dan rukun. Ada orang ingin merampok bank, bernazar, ya Allah kalau saya berhasil merampok bank ini 10% akan saya store untuk BPIH, berapapun yang tercover. Oh ternyata dapat sekitar 10 miliar, 10%-nya itu sekitar 1 miliar. 1 miliar itu bisa berangkat 1 kloter. Maka dia tawarkan orang kampungnya atau imam-imam sekecamatan, saya fasilitasi naik haji tahun ini. Loh kok dermawan sekali Pak Ustaz, menunaikan nazar saya. Nazar apa? Nazar kalau berhasil merampok bank katanya. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi hajinya sah selama terpenuhi syarat dan rukun. Tapi bahwa uangnya itu dari uang haram itu perkara dosa yang lain. Tapi yang jangan diharap dari haji ini mendapatkan derajat mabrur. Maka sah dengan mabrur itu dua perkara yang berbeda. Maka salat kita juga demikian. Sah salat dengan menggunakan pakaian yang dicuri. Tapi bahwa mencuri itu haram, bab lain. Salat itu tetap sah selama kain yang dicuri adalah kain yang suci, bukan kain yang bernajis. Cuma jangan diharapkan bahwa salat itu akan diterima oleh Allah. Pertanyaannya, kalau tidak diterima untuk apa salat? Untuk menggugurkan kewajiban. Setidak-tidaknya dia tidak lagi dihukum oleh Allah karena meninggalkan salat. Hanya diganti dengan hukuman mencuri pakaian. Dan yakinlah dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada dosa mencuri.
dosa meninggalkan sholat lebih berat daripada dosa mencuri. Makanya yang pertama di sidang di akhirat nanti tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati anis sholah. Perkara yang pertama yang ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat nanti tentang sholat. Fa in sahhat faqad aflaha wa anjah. Bila salatnya sah maka sungguh beruntung dan sukses. Wa in fasadat, tapi apabila salatnya rusak faqad khaba wa khasira, maka sungguh rugi dan sia-sialah ibadatnya. Makanya kita ajarkan kepada kawan-kawan yang mencuri, walaupun Anda mencuri, salatlah. Nah, kenapa? Karena dosa mencuri tidak sebanding dengan dosa meninggalkan salat. Kalau mencuri hanya mengambil hak manusia, kalau meninggalkan salat maka kita mencuri hak Allah Ta'ala. Nauzubillah. Ya. Wa kadza in syakka fi ridha malikihi la in dhannahu biqarinatin. Demikian pula tetap sah salat di dalam pakaian yang diambil tapi dia ragu apakah ada izin dari pemiliknya atau tidak. La in dhannahu biqarinatin, tapi tidak ada masalah apabila ada indikasi izin dari pemiliknya. Jadi kita datang ke masjid, di masjid itu ada digantung kain sarung, barangkali peci ataupun mukena. Kalau sudah ditempatkan di situ, apalagi ditulis pengumuman silahkan pakai. Tapi kadang-kadang diterjemahkan silahkan ambil, ya, padahal hanya silahkan pakai. Ya, cuma karena ada yang tidak paham bahasa Indonesia ditulis silahkan ambil. Ya, berarti rasa memilikinya lebih tinggi. Diambil dibawa pulang. Seharusnya ditulis silahkan pakai. Karena memang kita banyak bermasalah dengan kosakata di Indonesia ini. Ya, silahkan pakai, bukan silahkan ambil. Kalau pakai sudah pasti diambil dulu dipakai, tetapi konotasi kata-kata pakai untuk sekali pakai kemudian dikembalikan lagi, itu enggak ada masalah, ada ridha malikihi. Sama seperti transaksi kita di kampung-kampung, itu sikap gotong royongnya sangat tinggi. Ada pohon belimbing wuluh gitu ya. Nah, biasanya orang yang masak kuah masam keeng itu kan itu bahan baku pokoknya. Itu sebenarnya benda yang tidak bernilai di kampung. Jarang sekali ada yang mencuri belimbing. Ya, kenapa? Karena jarang yang menikmati buah belimbing itu untuk snack, cuci mulut. Ya, karena itu membutuhkan strategi khusus untuk bisa dinikmati. Ya. Jadi orang kampung sudah paham transaksinya, bahwa kalau memerlukan tinggal minta saja. Bahkan tanpa minta pun sudah diketahui izinnya. Sudah berulang kali kita ajukan proposal, nggak pernah ditolak. Bahasanya sederhana sekali, itu bahasa yang hanya dipahami secara khusus di Aceh. Cok boleh meng wana, wah, bukan duana, wana itu diawali dengan huruf W, bukan huruf D. Kalau duana itu hanya dua, tapi wana itu satu genggam. Ya, orang sudah paham. Ya, jadi sudah berulang kali diajukan proposal, cok boleh meng wana, wah, enggak, silahkan, cok silahkan. Sudah berulang-ulang kali kita praktekkan, selalu ada izin. Tiba-tiba suatu ketika kita berhajat ingin masak kuah masam keeng itu, mau minta buah belimbing, pemiliknya tidak ada di tempat. Untuk menantinya barangkali pulangnya telat. Maka karena pengalaman berulang-ulang minta izin diizinkan, maka itu sudah boleh diambil karena sudah ada qarinah, indikasi izin dari pemiliknya. Maka itu sebenarnya juga bermasalah pada hal yang lebih sering lagi kita hadapi. Kita datang ke masjid ini sebagian pakai sendal, sebagian pakai sepatu. Ya. Bagi yang pakai sepatu, ketika ingin ke kamar mandi, tempat wudhu, biasanya lepas sepatu sendiri, pakai sendal orang lain. Sudah pasti sendal orang lain, nggak mungkin sambil pakai sepatu bawa sendal. Ya, itu ciri-ciri masalah namanya. Kecuali pakai dalam mobil, lepaskan sepatu dalam mobil, pakai sendal. Tapi kalau udah ke masjid dengan sepatu, otomatis pinjam sendal orang lain. Nah, kalau masjid sudah sediakan sendal tertulis masjid, ya, berarti itu sudah ada indikasi izin. Ya, hanya tidak boleh dibawa pulang. Ya, boleh bawa pulang, tapi nanti diantarkan kembali. Ya, siapa tahu nanti sepatunya hilang di masjid. Ya, pinjam sendal itu sebentar, pulang ke rumah nanti kirimkan penggantinya. Itu ada izin. Tapi kalau sendal yang tidak diketahui izinnya, apa contoh yang tidak diketahui izinnya? Sendal itu tidak model sendal jepit yang umum di pasaran. Sendalnya kulit ataupun harganya di atas 50-an ribu. Sendal jepit itu tahulah kita mereknya Swallow, ya, yang seumpamanya.
yang kalau basah terkena air tidak bermasalah. Tapi tiba-tiba ada sendal kulit orang mau pakai untuk hari raya sudah kita cuci. Ya, ini menjadi masalah. Itu mendatangkan murka dari pemiliknya. Saya pernah ketemu dengan orang yang punya pengalaman buruk demikian. Sendal beliau itu mahal, harganya di atas 500.000, tapi tidak terkesan mahal. Sebab orang-orang kaya ini yang penting harganya mahal walaupun kesannya murah. Sendal jepit untuk kamar mandi saya sampai 3 jutaan harganya, maka ilham ya. Pajak sendal jepitnya itu lebih mahal dari pajak sepeda motor kita. Jadi beliau pakai datang ke masjid, beliau sudah posisikan di tempat yang tidak terkena percikan air. Tiba-tiba keluar dari masjid, kata beliau, basah semuanya. Ya, ini kan jadi masalah ini. Orang menjadi murka ketika kita mau beribadat. Dan saya juga pernah mengalami demikian. Bukan hanya dipinjam, dimiliki malah. Ya, saya datang ke acara takziah orang meninggal dunia. Saya biasanya jarang datang di awal, tapi entah kenapa tiba-tiba pagi itu cepat datang. Dimintalah oleh orang tua setempat untuk menyampaikan kalimat perlepasan jenazah. Jadi karena posisinya naik ke atas teras rumah, saya lepaskan sendal di bawah. Sendal itu baru seminggu saya beli. Sebenarnya dia mau sendiri beli sendal mahal, cuma karena di tempat kawan sudah terlanjur disodorkan, malu minta kurang. Karena kalau saya minta kurang biasanya dikasih gratis. Ya, jadi sudah saya bayar saja, sekitar 550.000. Tapi nggak terlihat mahal sama sekali. Ya, jadi karena malu minta kurang udahlah. Begitu selesai pelepasan, diturunkan jenazah berangkat. Saya turun ternyata sendal itu pun ikut berangkat. Jadi mulailah saya melirik-lirik kanan kiri, nggak terlihat lagi. Jadi ada kerabat dari almarhum yang melihat saya agak sedikit gelisah. Bagaimana nggak gelisah, 1,5 juta harganya. Jadi diberikanlah sendal jepit yang lain yang warnanya agak sedikit variasi. Saya ikuti jenazah sampai ke masjid. Sampai di masjid, saya tidak langsung ke saf. Saya perhatikan di tangga masjid kanan kiri sampai ke belakangnya itu nggak terpantau ada sendal saya. Baru saya ikut sholat. Setelah selesai sholat, saat keluar baru terlihat ternyata sendal itu berada di kaki seorang anak muda di dalam mobil jenazah. Dan kemungkinan besar itu anak dari almarhum. Orang baru meninggal ayah, tiba-tiba kita ributkan persoalan sendal di kakinya. Ini kurang ajar sekali. Ya, maka saya udahlah, nanti besok saya balik lagi untuk mengambil sendal itu. Tapi besoknya saya merasa malu dan sungkan untuk datang menjemput sendal tersebut. Saya pasrahkan saja, ya Allah, kalau nggak ada rezeki apa boleh buat. Jadi akhirnya saya niatkan sedekah saja. Saya datang ke toko yang sama, saya bilang, bang, tolong jangan kasih lagi sendal yang mahal. Ya, saya sholatnya jadi nggak khusyuk, saya katakan. Ya, ketika sedang sholat ingat sendal di luar. Maka hati-hati ya, ketika mengambil hak milik orang lain. Mungkin menurut kita itu murah, tapi menurut yang bersangkutan itu sangat mewah. Maka ada pakaian yang dicuri, demikian pula makruh salat di dalam pakaian yang diambil tanpa izin dari pemiliknya. Tetapi apabila ada indikasi izin, tidak ada masalah. Itu makruh-makruh salat pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk fi ab'adis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ab'adis shalah wa muqtada sujudis sahwi. Ini fasal membahas tentang ab'ad. Ab'ad itu bentuk jamak dari kata-kata ba'dun, artinya sebahagian. Ini menyatakan hukum tentang ab'ad di dalam salat. Dikatakan dengan ab'ad karena pekerjaan itu menyerupai seperti rukun di dalam hukum, tapi dia bukan rukun. Dia yang kita pahami selama ini yaitu ada qunut pada sholat subuh, kemudian ada duduk tasyahud awal pada selain sholat subuh. Jadi ada keseimbangan. Jadi pada masing-masing sholat fardu itu ada satu sunat ab'ad. Di sholat subuh ada qunut tapi tidak ada tasyahud awal. Di selain sholat subuh ada tasyahud awal tetapi tidak ada qunut, kecuali selama corona ini bertambah qunut. Itu namanya qunut nazilah. Qunut karena sebuah bencana sedang terjadi. Tusannu sajadatani qubaila salamin. Disunnatkan 2 kali sujud sejenak sebelum mengucapkan salam. Sujud sahwi itu tetap 2 kali. Rata-rata sujud 2 kali kecuali sujud tilawah dengan sujud syukur.
itu 1 kali. Sujud rukun salat tetap 2 kali. Dan luar biasanya dalam kitab ini dulu ketika kita bahas rukun salat pada bab sujud, rukun salat yang ke-7, tulus sujud afdalu italatus sujudi afdalu min italatir ruku'. Memperlama sujud itu lebih utama daripada memperlama ruku'. Baru sekarang diungkapkan oleh para ahli medis paru-paru bahwa salah satu pertolongan terhadap orang yang positif corona adalah memperlama posisi sujud. Cuma mereka tidak paham bahasa sujud itu. Jadi saya nonton di videonya itu, dibuat posisi seperti kita sujud dengan meletakkan tangan di kepala seperti ini. Kenapa? Karena udara dengan air punya hukum berbeda. Kalau air mencari permukaan lebih rendah, maka udara itu mencari permukaan lebih tinggi. Jadi ketika kita sujud, posisi paru-paru kita di atas, maka saat menghirup oksigen, udara itu naik ke atas, membantu sebagai alat bantu untuk orang yang sujud. Makanya ada gerakan-gerakan sholat ini sebenarnya hanya sunnat, tetapi di situ tersimpan rahasia yang ilmu pengetahuan itu mengungkap pelan-pelan satu persatu. Misalnya posisi saat kita turun untuk sujud, sunnatnya itu lutut dulu, baru kemudian tangan. Kenapa? Rupanya untuk menjaga buah pinggang kita itu agar tidak bekerja terlalu berat. Maka kalau kita perhatikan para lifter, atlet angkat besi itu tidak mengangkat besi dalam posisi rukuk. Mereka angkat besi itu posisi startnya dalam posisi jongkok, agar bobotnya itu bertumpu pada lutut, bukan bertumpu pada pinggang. Makanya orang yang sujud untuk membantu agar pinggang tidak terlalu bekerja keras, maka mulailah turun sujud itu dengan menurunkan lutut dulu, baru 2 tangan, baru kepala. Kecuali karena ada hajat, ada orang yang lututnya barangkali sudah tidak kuat lagi, baru turun tangan dulu, baru lutut, kemudian kepala. Tapi dimakruhkan kalau tidak ada hajat. Kita yang masih muda, yang masih kuat lutut ini, turun tangan dulu, itu dimakruhkan. Apalagi kalau turun kepala dulu, itu lebih makruh lagi. Yang sunat itu lutut dulu, tangan, baru kemudian kepala. Kalau dibalik makruh kata para ulama. Jadi memperlama sujud. Maka coba dibiasakan sujud itu. Maka inilah rahasia-rahasia ibadat itu, kalau kita nikmati akan terasa luar biasa sekali. Cuma dalam sholat berjamaah kita tidak bisa praktik berlama-lama karena dibatasi. Dalam hadis Nabi menyatakan, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, maka ringankanlah. Maka tasbihnya itu 3 kali, rukuk, sujud, dan seterusnya. Tapi kalau salat sendiri, coba kita tambah. Lebih bagus diperpanjang pada sujud daripada lebih panjang pada rukuk. Jadi kalau rukuk selama ini dibaca tasbih 3 kali, tambah menjadi 5 kali. Kalau sujud selama ini 3 kali, tambah sujud itu tasbihnya menjadi 7 kali. Kalau itu sudah terbiasa sekitar 3 hari berturut-turut 15 waktu salat, maka sungguh saat turun kepada standar sebelumnya menjadi 3 kali tasbih, itu seperti orang terbiasa pakai Pertamax tiba-tiba pakai premium. Itu perasaannya beda sekali. Kenapa? Karena nuansa batin kita itu sudah terbiasa dengan standar yang lebih tinggi. Jadi disunnatkan 2 kali sujud sedikit sebelum kita mengucapkan salam. Artinya setelah sujud itu tidak ada doa-doa yang lain lagi, langsung salam. Begitu bangun dari sujud yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in kathuras sahwu, sekalipun lupanya itu banyak. Ada yang lupa qunut, kemudian ada yang lupa rakaat, kemudian ada yang lupa rukun. Dalam satu praktik sholat ada banyak sekali lupa, tetap sujudnya 2 kali, tidak diakumulasi, dirapel menjadi sekian kali sujud. Tetap sujudnya 2 kali. Wahuma wal julusu bainahuma kasujudis shalah. Dan kedua sujud ini dan duduk di antara kedua sujud tersebut peraturannya seperti sujud di dalam salat. Itu harus di atas 7 anggota badan yang dulu kita jelaskan. Kening, telapak tangan, 2 lutut dan 2 telapak kaki harus ditekan
dia hadapkan jarinya itu ke arah kiblat. Dengan segala kaifiat-kaifiatnya, sunat-sunatnya. Tangan ini diletakkan sejajar dengan posisi dua bahu. Kalau memang lokasi lapang, bahu itu direnggangkan keluar, tapi dalam salat berjamaah jangan dipaksa keluar, karena nanti kita yang terpaksa keluar, karena menyebabkan orang lain harus bersentuhan dengan ujung yang runcing ini, maka nanti dirapatkan. Tapi tidak serapat posisi orang perempuan, karena orang perempuan ketika sujud dan rukuk, siku, perut dengan pahanya didempetkan. Yang laki-laki, siku, perut dengan pahanya direnggangkan. Otomatis gerakan sujud itu harus lebih jauh, sebab kalau terlalu dekat itu menyebabkan anggota badan ini rapat. 7 anggota badan sebagaimana peraturan pada sujud yang menjadi rukun salat. Fi wajibatiha, pada segala kewajibannya, wa mandubatiha, dan segala sunat-sunatnya yang telah disebutkan dulu. Kadzikri fiha, sama seperti zikir di dalam sujud itu. Sebenarnya sujud sahwi itu yang disunatkan tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud sahwi tetap bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa qila, tapi ada sebahagian ulama yang berpendapat yaqulu fihima, pada sujud sahwi itu diucapkan subhana man la yanamu wa la yashu. Tetapi itu pendapat lemahnya. Nah, cuma karena tradisi kita senang kepada pendapat lemah, maka dipraktikkanlah yang lemah-lemah ini. Ya, sebab bagi masyarakat kita, asal sudah ketemu dalil pendapat yang lemah, lambung-lambung kupiah bahagia. Ya, padahal tetap sujud sahwi itu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya sebahagian ulama katakan sebaiknya dibaca subhana man la yanamu wa la yashu. Kenapa? Wa huwa laiqun bil hal, karena itu yang lebih sesuai dengan kondisi. Karena tasbih ini berarti subhana man, maha suci zat, la yanamu, yang tidak tidur, wa la yashu, dan tidak lupa. Yang lebih sesuai dengan kondisi kita yang mungkin sedang tertidur waktu sholat atau sedang lupa, maka dikaitkan demikian. Tapi intinya tetap waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la, sebab masuk dalam perintah umum Rasulullah. Dalam riwayat Uqbah bin Amir, ketika turun akhir surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Rasulullah, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan tasbih itu pada waktu rukuk kalian. Maka dibacalah saat rukuk subhana rabbiyal azimi. Lalu turun surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Nabi katakan ij'aluha fis sujud, jadikan bacaan tasbih itu ketika sujud. Maka kita bacalah subhana rabbiyal a'la. Lalu turun ayat yang lain, yusabbihuna bihamdi rabbihim, maka bertambahlah kalimat wa bihamdih. Maka dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lalu datang orang-orang sekarang menyatakan tambahan wa bihamdih di dalam tasbih itu bid'ah, katanya. Maka kailhab lahum. Jadi inilah contoh-contoh ahli bid'ah ini. Ilmunya tidak sampai, dikatakan praktek orang lain yang salah. Kalau tidak tahu katakan saja wallahu a'lam, selesai. Jangan langsung memvonis bahwa itu adalah bid'ah. Jadi karena kebodohan kita, orang-orang lain dipaksa untuk ikut standar bodohnya kita, maka nauzubillah. Tidak akan terlihat kebodohan saat kita menyatakan wallahu a'lam. Makanya Imam Hanafi An-Nu'man bin Sabit itu imamu ahli ra'i, pakar rasio. Tapi setiap pertanyaan yang diajukan ke beliau itu beliau awali dengan jawaban wallahu a'lam, baru beliau jawab. Sedangkan kita jawab dulu di akhir baru wallahu a'lam. Ini bahkan ada yang malu-malu mengucapkan wallahu a'lam, seolah-olah dia sangat ahli di bidangnya. Jadi disunatkan sujud sahwi, sujud itu 2 kali sebelum salam. Bi ayyaqsudahu anis sahwi 'inda syuru'ihi fihi, dengan cara dia niatkan bahwa sujud itu karena lupa ketika dia mulai masuk ke dalam praktek sujud. Ini berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Tapi makmum tidak ada pilihan kecuali ikut imam.
Sujud sahwi ini sunat untuk imam dan untuk orang yang sholat sendiri. Tapi untuk makmum sujud sahwi itu wajib. Sujud sahwi itu wajib kalau dilakukan oleh imam. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi padahal sudah ada sebab untuk melakukannya, maka makmum tetap boleh sujud sahwi tapi setelah salam imam. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum sadar loh, tadi imam lupa rakaat. Kalau imam lupa rakaat, maka yang berlaku pada imam berlaku pada makmum. Udah imam lewat, makmum tetap sujud sahwi. Dua kali. Maka untuk sujud sahwi ini yang perlu diingat. Biasanya selama ini kita identikan duduk tasyahud akhir itu dengan posisi tawarruk. Tapi dalam kitab fikih para ulama tidak katakan duduk tasyahud akhir itu dengan duduk tawarruk. Mereka menyatakan duduk tawarruk itu disunatkan pada saat berlanjut dengan salam. Jadi selama duduk itu tidak berlanjut dengan salam, maka yang disunatkan iftirash. Dan orang yang duduk tasyahud akhir ketika ada sujud sahwi, maka tidak disunatkan tawarruk. Sunatnya itu iftirash. Duduk seperti posisi duduk tasyahud awal. Untuk apa? Untuk mengingatkan dia bahwa ada pekerjaan sholat yang belum selesai. Karena kalau posisinya sudah tawarruk itu terbawa kepada salam. Perasaan kita udah selesai, assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau posisinya iftirash, itu yang selalu saya katakan. Kita orang Aceh, Indonesia dan Melayu ini dari sisi keilmuan wajib berguru ke orang Arab. Tapi dari sisi praktek ibadat, orang Arab harus berguru ke kita. Karena kita sangat disiplin. Orang Arab belum tentu tasyahud akhir itu duduknya tawarruk, tetap iftirash. Tapi bagi kita kalau sudah tasyahud akhir, walaupun sudah iftirash tetap ganti posisi menjadi tawarruk lagi. Makanya selalu saya ingatkan, kalau imamnya orang Arab, saat duduk tasyahudnya iftirash, jangan pernah menanti untuk berdiri rakaat ketiga, belum tentu. Kita pikir oh masih tasyahud awal karena duduknya iftirash, tapreh. Begitu mau tunggu sebentar lagi, assalamualaikum warahmatullah, kapri engkau moco. Padahal kalau kita langsung takbiratul ihram dapat jamaah. Tapi kalau imamnya orang Indonesia seperti Ustaz Ihsan ini, asal beliau masih duduk iftirash, itu masih boleh dinanti. Pasti beliau akan berdiri rakaat berikutnya. Atau minimal beliau akan sujud sahwi. Ini bedanya orang Arab dengan kita orang Indonesia. Makanya orang Melayu itu walaupun ilmunya kurang, disiplinnya tinggi. Dan memang begitu rahasia ilmu. Orang yang ilmunya kurang, disiplinnya tinggi. Yang ilmunya tinggi, disiplinnya kurang. Makanya orang-orang awam jarang sholat duhur setelah jam 2. Tapi orang alim ada yang sholat duhur jam setengah 4. Kenapa orang awam disiplin? Karena yang mereka tahu jam 2 sudah habis waktu duhur. Maka kalau jam 2 lewat mereka sholat duhur, usalli fardhu duhri qadaan. Udah lewat. Sedangkan orang yang berilmu tahu waktu duhur belum habis kecuali saat berkumandang azan asar. Makanya orang yang berilmu itu lebih santai dibandingkan orang yang awam. Dan orang awam lebih disiplin dibandingkan orang-orang yang berilmu. Makanya kita yang sudah tahu jadwal itu nggak datang di awal. Buat awal ada je kopi leh katanya. Tapi orang yang tidak tahu mereka langsung tiba di lokasi. Ini rahasianya. Makanya terlihat perbedaan cara orang Arab dengan kita. Jadi yang sunat itu hanya kepada imam dengan orang yang sholat sendiri. Sedangkan makmum itu wajib karena mengikuti imam. Kenapa sujud sahwi? Litarki ba'dhin wahidin min ab'adhin walau amdan. Karena meninggalkan satu sunat ab'ad dari beberapa sunat ab'ad walaupun ditinggal itu sengaja. Jadi tidak harus karena lupa, walaupun tinggal itu secara sengaja. Cuma ini namanya aghlabiyah, dihukumkan dengan kata-kata lupa karena kebiasaannya tinggal itu karena lupa. Jadi walaupun tinggal karena sengaja tetap dianggap lupa. Itu sama seperti pertanyaan, hukum taklifi itu ada 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Ada 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Taklifi itu beban. Beban itu beban disuruh atau beban dilarang. Oke, kalau wajib beban disuruh, sunat beban disuruh, haram beban dilarang, makruh beban dilarang.
Tapi yang mubah ini boleh lakukan, boleh tidak, enggak ada beban sama sekali. Tapi kenapa digolongkan sebagai hukum taklifi? Ini disebut dengan taghlib, kebiasaan. Alal aghlab, diberlakukan secara umum. Kebiasaan ini masuk hukum taklifi. Nah, maka yang berdiri sendiri itu dianggap tidak ada hukum terpisah. Alal aghlab. Karena meninggalkan satu sunat ab'ad walaupun secara sengaja. Fa in sajada li tarki ghairi ba'din 'aliman 'amidan batalat salatuhu. Maka kalau dia tinggalkan, kalau dia kerjakan sujud sahwi karena meninggalkan selain sunat ab'ad padahal dia tahu tidak boleh dan sengaja dia lakukan, batal salat. Maka tidak boleh di dalam salat itu ditambah sebuah gerakan yang menyerupai rukun, karena bila dilakukan secara sengaja batal salat. Kecuali yang menyerupai rukun qauli. Fatihah rukun qauli. Ada orang salat sendiri, salat Isya, tiba-tiba ada makmum yang ikut di belakang mendadak jadi imam. Accidental di imam. Tiba-tiba jadi imam. Dia terpaksalah dia baca Fatihah jihar. Setelah selesai Fatihah, waladdallin amin, bingung dia ayat apa saya baca ini. Walaupun dia hafal ayat di luar solat, tapi dalam solat itu bebannya tinggi sekali. Makanya orang baru bisa disebut hafid apabila yang dihafal bisa dibaca dalam solat, berani dibaca dalam solat. Itu ujian terberat. Akhirnya karena ragu-ragu, daripada baca qul huwallahu ahad nanti nggak selesai, udahlah saya ulang Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sah solat tapi makruh. Kenapa? Karena mengulangi sesuatu yang menyerupai wajib. Tapi kalau itu rukun fi'li diulangi, batal salat. Kalau sengaja. Apa saja sunat ab'ad? Ada tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kemudian qunut pada salat rawatib, pada salat subuh, dan qunut pada nisfu yang akhir bulan Ramadan, tidak termasuk qunut nazilah. Maka kalau qunut nazilah imam lupa, itu tidak disunatkan sujud sahwi. Jadi karena kita sekarang sudah bertambah qunutnya, dulu kan cuma subuh baca qunut, dan ada yang tidak baca qunut. Tapi sekarang selama pandemik ini semuanya baca qunut. Makanya yang hobi-hobi qunut berharap agar corona tidak segera minggat, agar orang tetap baca qunut saja. Itu bagi yang sangat fanatik pada qunut. Jadi karena sudah terbiasa qunut selalu, masuklah pelajarannya. Qunut itu sunat ab'ad. Kalau lupa sunat ab'ad, sujud sahwi. Oh tadi saya salat duhur lupa qunut, kalau begitu sujud sahwi, batal salat. Kenapa? Karena qunut nazilah tidak masuk dalam sunat ab'ad. Itu yang harus dipahami. Dan nanti ada rinciannya. Qunut itu bukan hanya qunut. Qunut itu ada bacaan doanya, ada bacaan pujinya, ada salawatnya, ada salamnya, ada berdiri untuk qunutnya, ada 5. Kemudian pada tasyahud awal nanti ada rincian lagi. Duduk tasyahud awalnya, baca tasyahud awalnya, baca salawat untuk Nabi. Udah 8. Ditambah nanti pada tasyahud akhir ada salawat untuk keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pada tasyahud akhir. Kalau pada tasyahud awal sampai Allahumma salli ala Muhammad, lupa membaca Allahumma salli ala Muhammad, hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahu akbar. Lupa Allahumma shalli ala Muhammad, sunat sujud sahwi. Jadi walaupun ini ada 8, tapi ketika tertinggal 8-8-nya, sujud sahwi tetap hanya 2 kali saja. Itu demikian dalam konsep fikihnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena pengajian ini pengajian subuh dan waktu subuh berakhir pada jam 6.30 menit. Ini udah lewat 6.34 menit ya. Kita padakan dulu. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, disilahkan dengan segala hormat. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada jangan dipaksa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون والزنا والربا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله